Salam jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Bagaimana kabarnya teman-teman terus semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan jalan tol Jogja Kulon Progo. Yuk ikuti teman-teman. Saat ini sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jogja Kulon Progo terus berlangsung. Ternyata ketika dilaksanakan sosialisasi, banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan pengadaan tanah. Dalam video kali ini saya akan memberikan informasi apa saja pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat sekaligus jawaban dari ahlinya supaya teman-teman dapat mengetahuinya. Apa saja pertanyaan-pertanyaan tersebut? Silahkan teman-teman untuk mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mursida dari Desa Janten. Terima kasih atas waktunya Pak. Tadi sebenarnya sudah disampaikan, jadi ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak berkaitan dengan sertifikat kami itu masih atas nama orang tua dan memang belum ada pembagian waris. Dan orang tua juga sudah almarhum. Oleh karena itu tadi saya menangkap dari Bapak bahwa yang perlu dipersiapkan adalah satu, akte kematian yang bersangkutan, kedua fotokopi KTP dan KK seluruh ahli waris. Ini untuk KK Pak, ini ada yang tinggal di luar Jogja. Ini apakah ada tidak ada masalah Pak ya? Yang seterusnya yaitu surat pernyataan waris. Nah ini yang saya tanyakan Pak, untuk surat pernyataan waris itu bikin sendiri atau mungkin dari kelurahan yang perlu ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Selanjutnya untuk tanda tangan kesepakatan tadi Pak. Tadi disampaikan bahwa nanti ada proses tanda tangan kesepakatan. Mengingat dari kami itu belum ada pembagian waris, oleh karena itu nanti yang untuk tanda tangan kesepakatan itu seluruh ahli waris atau hanya yang mewakili. Selanjutnya Pak, ini tambahan, apabila tanah itu belum sertifikat atau barangkali hilang, prosesnya seperti apa? Gitu Pak. Terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanah yang kita punya atas namanya Sri Suratmi. Saya mewakili ibu bapak saya. Nama saya asmanipun sinten jenengan. Saya mewakili nama saya Joko Santoso Pak. Jenengan Joko Santoso. Saya mewakili ibu saya atas nama Sri Suratmi. Posisi tanah di Palian sini. Jadi banyak dari yang nanti terkena proyek itu banyak
banyak juga masing-masing beda. Lah mohon untuk panitia itu, karena pengalaman yang sudah-sudah, itu tolong panitia itu satu suara, Pak. Jadi kalau toh memang itu surat kuasa yang perlu disampaikan itu adalah kalimat yang tertentu, ya, itu tolong juga kalau ada format kosongannya seperti apa. Karena nanti pernah waktu itu tuh hanya penjabaran kalimat saja, itu jadi balik lagi urusannya. Karena sebenarnya intinya sama. Kemudian untuk nantinya itu terhadap penerimaan, Pak. Kalau toh nanti diterimakan oleh yang bersangkutan, itu biasanya kan ke rekening. Nah, ini rekening tolong disampaikan apakah sudah ditunjuk oleh panitia ataukah dari rekening yang mempunyai taraf. Karena nanti jangan sampai begitu tidak ada kesepakatan awal, tahu-tahu dimasukkan dalam satu rekening yang kita tidak tahu dan dipaksakan masuk ke rekening itu, kita jadi repot. Jadi mohon satu suara dalam bicara dan kemudian format yang memang diperlukan untuk itu disampaikan awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Nama saya Suparman, alamat Tanggalan Palian Temon. Langsung saja kepada yang kami hormati, konsejen pada permasalahan yang sering terjadi dalam rangka kesepakatan pelepasan hak ya. Itu kemungkinan ada kendala-kendala seperti misalnya tanah mungkin panjangnya cuma 20 meter misalnya ini kan. Karena 15 meter. Terus ya 5 meter bagaimana? Nggak bisa difungsikan apa-apa. Contohnya itu. Dan mungkin rumah mungkin kena separuh atau kena ruang tamu yang belakang, terus bagaimana? Itu mohon kebijaksanaannya. Dan yang kedua, hanya seandainya ada kekeliruan dalam pengukuran atau data, kita harus menanyakannya kemana. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menanyakan berkaitan dengan kelengkapan persyaratan ini yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tadi dari Ibu Marsida, SHM atas nama orang tua, ahli waris, ada yang tinggal di luar wilayah luar wilayah itu bisa luar kelurahan, luar kecamatan, atau mungkin luar kabupaten kota, bahkan provinsi atau luar Jawa. Ini makanya tadi di awal sudah kami sampaikan perlu untuk pengumpulan kelengkapan ini sejak dini, sejak awal. Mungkin karena Bapak Ibu sudah menerima sosialisasi pada hari ini, bisa mulai dikumpulkan persyaratannya. Karena apa? Surat pernyataan waris itu dibuat oleh ahli waris, Ibu. Kewajibannya ada ahli waris. Semua ahli waris punya kewajiban untuk buat pernyataan waris. Dan nanti semua ahli waris harus menandatangani. Harus menandatangani. Jadi misalnya ada ahli waris yang di luar kota, ya, karena ini waktunya masih cukup, pernyataan waris itu bisa dikirim. Mungkin kalau yang di luar kota, mungkin ada beberapa ahli waris, bisa dikirim secara berantai dari yang di lokasi buat pernyataan waris. Mungkin nanti Bapak Ibu ketika buat pernyataan waris kan harus sudah ada data KTP-nya, jadi nanti bisa sementara, karena sekarang sudah musimnya, zamannya WA, nanti bisa fotokopi KTP itu dikirim lewat WA dulu untuk keperluan pembuatan surat pernyataan warisnya. Nanti kalau pernyataan waris, kalau nanti ketika sudah di tahapan pelaksanaan, kalau di kegiatan inventarisasi dan identifikasi, blanko atau format itu sudah nanti akan disampaikan oleh Satgas B. Tapi kalau sementara ini mungkin
mungkin di Pak Dukuh atau di kelurahan mungkin ada, kalau yang sudah pernah melaksanakan pengadaan tanah mungkin contohnya ada, atau mungkin nanti dari BPK bisa membantu di format belangko-belangkonya dari awal sehingga nanti bisa untuk proses pembuatan surat pernyataan waris, baik pernyataan waris atau mungkin surat kuasa, karena semua harus ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan. Dan untuk KTP dan KK untuk yang sudah elektronik ya, khususnya KTP kalau yang sudah elektronik monggo itu bisa langsung difotokopi dikirim, tidak perlu dilegalisir ya, kalau yang sudah elektronik. Kalau untuk yang KK mungkin yang sudah barcode ya Pak, yang sudah barcode tidak perlu dilegalisir ya. Itu berdasarkan Permendagri 104 kalau nggak salah. Berkaitan dengan tanda tangan kesepakatan, kalau untuk yang ahli waris monggo kalau memang bisa hadir semua tidak apa-apa Bu, nanti tanda tangan semua. Tapi kalau misalnya tidak ada yang tidak bisa dan mungkin bisa menguasakan ke salah satu ahli waris ya, jadi kalau yang di luar kota bisa menguasakan ke salah satu ahli waris. Kalau untuk belangko tadi yang disampaikan Bapak, surat kuasa nanti ketika pelaksanaan ada Pak belangkonya. Jadi kalau untuk kegiatan surat kuasa mungkin ini ada dua kegiatan ya, mungkin nanti ada surat kuasa berkaitan dengan konsultasi publik ya Pak. Ini ada belangkonya tersendiri karena itu khusus menyebut untuk konsultasi publik. Kalau untuk pelaksanaan nanti ada surat kuasa, contohnya itu baik dari penunjukan tanda batas, penandatanganan berita acara kesepakatan, dan penerimaan uang ganti rugi, nanti jadi satu ada. Ketika inventarisasi dan identifikasi nanti belangkonya ada Bapak, itu surat kuasa. Baik itu nanti surat kuasa yang individu, jadi pemilik tanah langsung ke siapa, atau surat kuasa warisan, ahli waris banyak ke salah satu bisa, ada belangkonya. Dan surat kuasa ini perlu kami sampaikan ada ketentuannya Pak, untuk ya siapa yang bisa menerima kuasa di kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah. Yang pertama adalah ke derajat ke atas, ke bawah, ke samping 2 derajat, atau suami atau istrinya itu yang bisa menerima kuasa. Untuk yang belum sertifikat nanti alasannya letter C Bu, nanti bisa ke kalurahan untuk kutipan letter C-nya. Untuk yang sertifikat hilang nanti Bapak Ibu harus mengurus sertifikat pengganti karena hilangnya, karena ini masih ada waktu, maka bisa diurus terlebih dahulu. Kalau untuk prosesnya sertifikat pengganti karena hilang nanti ke kantor pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya untuk penanya kedua Bapak Joko, wakil dari Ibu Sri Sulatmi. Untuk format kuasa tadi sudah kami sampaikan. Untuk penerimaan uang ganti rugi nanti rekening, melalui rekening nanti akan difasilitasi dari Bank BRI Pak. Jadi untuk penerimaan ganti rugi nanti akan dibukakan rekening baru oleh Bank BRI. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuka sendiri. Jadi nanti difasilitasi dari Bank BRI untuk rekening penerimaan uang ganti kerugian. Selanjutnya Bapak Suparman, untuk kesepakatan pelepasan hak untuk tanah sisa, nanti Bapak Ibu yang tanah sisanya, maka nanti untuk pengumuman nanti ada luasnya, ada luasnya. Kalau kurang dari 100, Bapak Ibu tanah sisanya nanti akan langsung didata Bapak Ibu, langsung ikut didata untuk diikutkan proses pembayaran ganti kerugiannya. Tapi kalau memang Bapak Ibu tidak menginginkan untuk dibayarkan, nanti bisa tetap. Jadi yang tanah sisanya kurang dari 100, Bapak Ibu misalnya diminta tidak diikutkan pembayaran atau ganti rugi, itu bisa. Kalau berkaitan dengan bangunan itu maka nanti di Satgas B itu ada anggotanya dari PU Pak.
sehingga nanti yang akan bisa menentukan apakah bangunan yang terkena itu masih bisa berdiri atau tidak. Biasanya kaitannya dengan konstruksi, ketika terkena sebagian separuh itu akan berpengaruh ke konstruksi keseluruhan atau tidak. Itu nanti yang bisa menentukan atau kajiannya dari pihak PU, apakah ini diganti rugi semua atau tidak. Terus kaitannya dengan tadi yang sampaikan, misalnya luasnya lebih dari 100 tanah sisanya, tapi mungkin dari bentuknya tadi misalnya memanjang 3 meter memanjang gitu, 3 meter memanjang, sehingga itu mungkin tidak bisa difungsikan kembali karena nanti akan ada tim kajian. Bapak Ibu mengajukan, silahkan mengajukan permohonan tanah sisa, nanti ada tim kajian untuk menentukan apakah terhadap permohonan tanah sisa ini dikabulkan atau tidak. Oke, tapi prosesnya memang tidak bersamaan dengan proses yang dalam prase. Itu mungkin yang bisa kami jawab. Jadi kalau melihat kondisi yang ada di masyarakat ini, maka ternyata banyak kendala-kendala yang terkait dengan persyaratan atau berkas yang harus dikumpulkan dalam rangka nanti untuk pembayaran, seperti sertifikat masih atas nama simbah yang sudah meninggal, kemudian juga ahli warisnya berada di luar kota, kemudian juga ada sertifikat yang hilang atau bagaimana. Ini saya kira prinsipnya teman-teman yang terdampak jalan tol Jogja, Kulon Progo ataupun jalan tol yang lainnya, silahkan untuk segera mengumpulkan berkas-berkas persyaratan yang diminta supaya nanti proses pengadaan tanahnya menjadi lancar. Prinsipnya silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan kepada tim pelaksana pengadaan tanah. Pesan saya, jangan sampai kelengkapan berkas ini menjadi kendala nanti di dalam pembayaran ya teman-teman. Demikian teman-teman seluruh semua video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.